tepat waktu. Silakan Pak Sofan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Wassalawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ceramah saya ini cuma 15 menit untuk memberi semangat untuk membangun pilar Al-Quran ya, karena idenya kita mengadakan jelajah Gunung Padang dari angkatan 74 ya, angkatan 74 Borobudur itu yang terakhir mempunyai ide untuk mengadakan ekspedisi Gunung Padang. Nah itu jadi saya terpicu untuk membongkar apa rahasia Gunung Padang ini. Akhirnya saya menemukanlah ternyata Gunung Padang itu real ada di pilar Al-Quran, itu luar biasa. Kemudian kita pulang, saya pun masih punya semangat itu, auranya masih saya bikin lagi di YouTube kan. Kita menemukan sesuatu yang sangat monumental ya. Sejak Al-Quran itu turun, kita itu remang-remang kalau baca surah Al-A'raf, ya kan? Surat Al-A'raf itu kan, orang sebelum masuk surga itu kan, nah, dia ketemu orang laki-laki di atas Al-A'raf gitu kan, diartikan benteng kan. Itu masih tanda tanya tuh bagaimana ceritanya ya. Jadi misteri surat Al-A'raf sebenarnya terbongkar di Gunung Padang. Nah seperti Anda tahu kan, gunung masjid itu kan diwakilkan oleh 3 balok. Nah, di dalam pilar Al-Quran itu tengah-tengahnya itu surah Al-A'raf. Sehingga kita punya nama baru untuk gunung masjid di Gunung Padang, yaitu Benteng Al-A'raf. Dan kita akhirnya punya nama baru lagi untuk aula ini. Aula ini adalah ladang kebangkitan. Wah luar biasa. Ladang kiamah. Ya. Ini tausiah yang punya apa namanya? Punya alat peraga. Nah jadi Gunung Padang ini alat peraga yang mahal sebenarnya. Karena kalau tausiah ini kita alfa mentausiahkan ini, atau ini nanti kita itu lalai terhadap akhirat, terhadap kebangkitannya kan. Jadi menurut pandangan pilar Al-Quran itu bukan gunung masjid, tapi benteng Al-A'raf. Nah, dan itu aula itu adalah ladang kebangkitan. Jadi dibikinkan miniaturnya ini luar biasa. Ini jenius yang buat ini, sangat jenius. Pasti dari kitab mana dia dapatkan. Yang hebatnya lagi Al-Quran pun sudah siapkan itu. Ini dia benteng Al-A'raf. Nah, jadi dimulai dari hari kita dibangkitkan, dan ingatlah hari dia akan panggil kamu, maka kamu memperkenankan karakter hamdunya. Kalau dulu nih diartikan kamu memperkenankan dengan memujinya, karena hamdu diartikan puji gitu. Nah, kalau di Sain Quran hamdu dia hamdu aja. Jadi kita memperkenankan karakter hamdu dari panggilan itu. Nah itu yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud memperkenankan karakter hamdu? Nah, kita bangkit dari kubur. Nah inilah kubur kebangkitan kita nanti kan, dari tanah kita bangkit. Nah di ayat lain dikatakan kita keluar itu bagaikan belalang. Belalang, kan ada film itu kan dari BBC, kan belalang luar biasa dari kubur-kubur katanya.
bagaikan belalang, banyak sekali itu kan, berapa bilion manusia. Satu manusia 27 juta. 547. Nah, di dalam ilmu pengetahuan itu digambarkan sebagai 27 juta TAGC gitu loh. 27 TAGC. Nah, ini dia 27 juta TAGC. Karena menurut ilmu pengetahuan manusia itu pada dasarnya terdiri dari TAGC saja, 4 unsur saja, 4 unsur kimia saja. Jadi kalau kita bangkit itu, nah kalau dia orang beriman, dia mempunyai cahaya di kanan dan di depan. Keluar cahayanya dia, bercahaya dia. Nah, jadi makhluk TAGC itu kita. Ini dia TAGC itu rumus kimianya adenin, timin dan adenin, TA. Rumus kimianya, kalau Anda pernah belajar kimia dulu, nah, seperti itu rumusnya. Nah, kemudian guanin dan sitosin. Nah, itu kayak yang menjadi bahan dasar yang dibilang kromosom tadi. Jadi menurut ilmu pengetahuan manusia itu hanya 4 huruf saja. Wah, itu luar biasa kan. Nah, ternyata Nabi Ibrahim waktu dia bertanya kepada Allah bagaimana Allah membangkitkan, Allah suruh cari 4 ekor burung. Nah, sebagai matematika Islam, cara menjawab mengapa 4? Matematika Islam itu kan harus menjawab semua bilangan yang disebut dalam Al-Quran. Mengapa 4? Jawab ini, TAGC ini. Luar biasa. Jadi burung-burung itu mewakili TAGC. Makanya waktu ekspedisi 74 saya mau nangkap burung itu ekspedisinya tujuannya ke sini, Putri. Nah, maka itu burung itu harus dipanggil. Itu dipanggil. Untuk apa? Karena nanti TAGC itu dipanggil oleh Allah, dipanggil, TAGC itu bergabung. Jadilah kita. Jadi tidak tulang-tulang lagi, tulang-tulang kita udah tidak ada. Berapa sih umur dunia ini kan 361 miliar tahun, udah tidak ada lagi. Debu-debu kita sudah tidak ada lagi, kita udah menjadi unsur kimia saja, tapi teridentifikasi unsur kimia itu siapa, itu TAGC itu ya. Nah, jadi dipanggil begini dia. Nah, disinilah kalimat, ingatlah bahwa Allah itu Azizul Hakim. Wahyunya kepada Nabi Ibrahim. Oh, jadi Azizul Hakim itu kalau dia panggil berkumpul. Maka itu ratu di Mesir itu diamakan Amratul Aziz, karena waktu dia undang wanita-wanita di kota pada datang. Jadi kalau Dewi mengundang orang tidak datang, berarti nggak punya sifat Al-Aziz. Punya pada datang. Sifat Al-Aziz itu kalau dia panggil, dia harus datang. Maka itu Aziz itu bukan perkasa, saya mengatakan penakluk. Takluk, Pak. Nah, jadi ingatlah hari yang dia akan panggil kamu memperkenalkan karakter hamdunya. Itu yang dimaksud TAGC kita tuh bergabung, keluarlah kita sebagai tubuh-tumbuhan yang keluar dari tanah. Karena itu keluarnya kita di situ, miniaturnya dibuatnya di situ. Ya pasti itu luasnya luas sekali kan nanti kan. Tapi bagaimana harus masuk di kepala, dibikinkan di Gunung Padang situ. Peragam miniatur. Ya, ini hebat. Maka kamu memperkenankan karakter hamdunya. Nah, ketahuilah ini kan Allah akhir daripada ayat itu kepada Ibrahim bilang, sesungguhnya Allah penakluk yang bijaksana, Azizul Hakim. Oh, Nabi Ibrahim langsung, oh Azizul Hakim ya. Kalau Allah panggil pasti ngumpullah barang itu kan. Ya, itu tergambar oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim udah memanggil burung itu, terkumpul burung itu. Itu ceritanya, begitu cara ekspresi kebangkitan itu. Dan ini tausiah yang mahal. Karena melibatkan TAGC itu. Nah, kita masuk sekarang ke 668. Di 668 itu, orang beriman itu nurnya berusaha keluar dari kanan
dan dari depan dan dari kanan keluar nur. Ya. Nah, dan mereka berdoa, ya, Rabb kami, sempurnakanlah nur kami. Rupanya redep-redep rumahnya, karena nggak suka bersedekah. Baterainya udah Baterainya lah karatan. Redep-redep kawan itu. Makanya dia berdoa nih, sempurnakanlah nur kami dan ampunkanilah kami. Itu berdoa dia. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Nah, kemudian dia loncat. Ceritanya loncatnya ke 57:13. Hari yang berkata munafikin dan munafikat, ya, kepada orang beriman. Nah, tunggu kami katanya. Berilah kami sebagian dari nur kamu. Jadi orang munafik itu tidak ada cahaya dia. Nah, dikatakan kepadanya, kembalilah ke belakang kamu, cari nur. Ke belakang dia. Maka diadakan antara mereka dengan karakter pagar dan baginya pintu. Ya, ayat ini muhkamat banget. Rinci sekali mengatakan ada pintu itu. Nah, ternyata itu di Gunung Padang pintu itu. Dan itu disahirkan oleh pilar Al-Quran. Pilar Al-Quran juga punya. Jadi situ peran pilar Al-Quran. Kalau pilar Al-Quran itu tidak dibangun, orang ke Gunung Padang ngambang. Ayat ini juga ngambang jadinya. Jadi saya ingin memberikan semangat betapa pentingnya pilar Al-Quran itu untuk dakwah di masa datang. Untuk saling legitimasi. Iya kan? Kalau itu tidak cuma di PowerPoint dia kan? Benar. Kalau Anda membangunnya, bayangkan ribuan tahun yang akan datang orang bisa menangis di situ. Pahalanya berapa? Tidak terputus. Nah, tidak. Belum lagi yang sewa payung di situ kan? Jas hujan. Hujan. Yang saksi gue itu mahal itu. Nah, ditutup lah itu, barang itu ditutup. Sehingga ayat berikutnya mengatakan di situ ada azab, di sini ada rahmat. Nah, jadi itu ceritanya. Nah, kemudian baru masuk ke 746. Orang beriman ini kemana nih jalannya ini? Ceritanya. Loncatnya ke sini. Dia lewat pintu ini. Nah, sekarang nih pintunya apa? Pintu Al-Fatihah. Ini baru kemarin diunggah. Ini, aduh. Kalau dilihat pilar Al-Quran betul persis di Al-Fatihah ya. Di surah Al-Fatihah dekat pintu itu. Lawan pembuka. Makanya namanya pembuka. Jadi lewat pintu itu dia masuk di sini. Nah, di sini dia diseru oleh si orang laki-laki ini yang di atas benteng Al-Araf tadi. Nah, itu gunung masjid. Masjid. Jadi selama ini gunung masjid itu orang nggak bisa tahu apa itu gunung masjid. Nggak bisa dijelasin kan? Kita bisa menjelaskannya. Itu benteng Al-Araf kalau di Al-Quran. Jadi orang di sini ini dapat salam dari orang yang di atas benteng ini. Salamun alaikum, salamun alaikum. Dapat salam dia. Nah, kemudian orang ini juga yang mempersilahkan masuk. Masuklah kamu ke surga. Ceritanya begitu dalam Al-Quran. Jadi hari ini Anda udah khatam surat Al-A'raf. Luar biasa nggak? Itu sarinya itu. Makanya dinamakan Al-A'raf. Sebuah fenomena. Luar biasa. Masuklah dia. Masuk dia ke surga. Masuk dia lewat situ. Nah, itu sampai ada di Gunung Padang, ada di pilar Al-Quran penjaganya. Kita wajib membangun pilar Al-Quran ini. Karena tausiah aja nanti ratusan tahun, ribuan tahun anak-anak cucu kita akan tausiah di pilar Al-Quran kita. Tidak lagi di PowerPoint. Mungkin PowerPoint-nya nggak ada nanti, ada lagi internet, ada lagi YouTube nggak ada nanti anak-anak. Ini dia, ini pilar Al-Quran bisa dicari Al-Quran ini tingginya sekian, ini pintu katanya. Nah, baru dia dibawa ke Gunung Padang. Nah, itu yang perlu difahami oleh yang rapat hari ini, betapa hebatnya pilar Al-Quran itu yang harus dibangun. Sehingga Bu Putri, pilar Al-Quran itu kita bangun apa adanya.
Ya, kalau boleh bisa bergerak dia. Nah, ini dia, waktu dia ditukarkan bisa bergerak, jadi dia nggak usah berat-berat banget. Mungkin dari aluminium gimana gitu ya. Ya kan bisa bergerak, dia bisa diperagakan atau di tempat lain diperagakan dia Ya, pertukarannya. miniaturnya aja. Nah, sama slide, sama hologram. jadi aslinya itu harus kita bangun. Ini dia kata. Kalau udah ada ini dia, nah saya mengharapkan itu jangan sampai jadi masjid, Pak Raswan. Kenapa? Nanti Muslim aja yang melihat sana. Sedangkan kita ini mau mengislamkan dunia. Ya bule-bule yang pakai Bahannya yang ribuan tahun. bule-bule yang pakai cawat itu harus ke sana. Ini loh, kita mau mengislamkan mereka. Islam yang kata Nabi aneh katanya. Ya, dakwah di pilar Al-Quran. Sedikit gitu. Asing. Saya rasa sudah 15 menit. Nah, nanti kalau ada waktu nanti bisa kita lanjutkan di sini. Akan kita lanjutkan nanti dengan saksi Boy. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan sudah ada, cuman kita punya permasalahan, kita harus merubah domisili dan merubah struktur. Karena domisili yang lalu kontrak tempatnya dan sudah habis, kita harus ganti dari notaris meminta untuk diperbarui bersama dengan itu. Oke, itu nanti jadi